Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gemal Panggabean, pemimpin redaksi duniafintech.com. Kali ini kita masih membahas tentang investasi digital, yaitu crowdfunding. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu crowdfunding, apa itu layanan urun dana, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Terus banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah aman bermain investasi digital crowdfunding? Apakah itu sudah diatur oleh OJK? Nah, di sini akan kita bahas. Jadi crowdfunding ini bukan hanya sekedar investasi digital saja, tapi crowdfunding ini juga bisa dimanfaatkan bagi kalian seorang pelaku usaha yang ingin menghimpun modal untuk operasionalnya, untuk marketingnya selama menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, kembali lagi, apakah ini adalah sebuah platform atau sebuah ekosistem yang legal di Indonesia? Oke, OJK melegalkan melalui POJK tentang layanan urun dana atau melalui penawaran saham berbasis teknologi atau bisa disebut equity crowdfunding, tertuang dalam aturannya nomor 37 tahun 2018. Equity crowdfunding ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang baru, terutama di Indonesia. Dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan perusahaan fintech equity crowdfunding atau ECF berizin per 30 November 2019. Waktu itu masih ada 2 perusahaan penyelenggara yang sudah mendapatkan izin OJK untuk pertama kalinya. Nah, di Indonesia sendiri, crowdfunding jenis equity base belum terlalu populer sih sebenarnya, tapi memang lagi hype-hype-nya karena banyak orang yang mendanai perusahaan lewat equity crowdfunding. Hanya saja potensi yang dimilikinya itu lumayan besar. Sedangkan di antara keempat jenis crowdfunding yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya, hanya satu jenis crowdfunding yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu equity crowdfunding. Untuk equity crowdfunding sejatinya hampir sama dengan investasi pasar modal. Sistem ini memiliki penerbit, pemodal, serta penyelenggara layanan urun dana, dan hanya sedikit perbedaan apa saja yang perbedaan dari penawaran equity crowdfunding pada saham dilakukan oleh penerbit yang akan menjual saham secara langsung kepada pemodal lewat sistem elektronik secara online. Lalu yang diberikan kucuran dana atau penerbit adalah badan hukum yang sah yang berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah modal setoran tidak lebih dari 30 miliar. Nah, di aturan berikutnya, penerbit tidak boleh berasal dari perusahaan yang dikendalikan oleh konglomerat, perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka, dan punya kekayaan Rp 10 miliar atau lebih. Kekayaan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, jadi ini ada 2 aturan penting bagaimana penawaran equity crowdfunding yang diatur oleh OJK. Ada 3 pelaku utama dalam equity crowdfunding ini, yaitu penerbit yang merupakan badan hukum berbentuk PT yang menawarkan saham lewat penyelenggara. Kemudian penyelenggara layanan urun dana yang menyediakan dan mengoperasikan dan atau mengelola layanannya. Ketiga, pemodal yang merupakan pihak yang membeli saham penerbit lewat penyelenggara. Dan itulah semua aturan yang berkaitan dengan equity crowdfunding yang dicatat atau yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi equity crowdfunding ini adalah sebuah ekosistem atau sebuah layanan yang sudah diatur oleh OJK, jadi aman banget buat kalian yang berinvestasi, buat kalian yang mencari modal usaha lewat equity crowdfunding. Nah, jadi itu dia teman-teman tentang aturan dari OJK yang bisa kalian lihat bahwa memang ekosistem crowdfunding di Indonesia itu sudah diatur secara resmi, dan OJK juga telah menerbitkan izin kepada beberapa perusahaan atau platform crowdfunding. Nah, jadi kalian nggak perlu takut lagi lah bagaimana berinvestasi digital lewat crowdfunding, ataupun bagaimana kalian bisa mendapatkan modal mulai dari 1 miliar atau seterusnya dengan menghimpun dana masyarakat lewat ekosistem crowdfunding. Hopefully video ini bisa memberikan wawasan dan referensi bagi kalian yang ingin berinvestasi digital dengan modal yang cukup rendah. Dan hopefully juga video ini bisa menjadikan referensi bagi kalian yang ingin mencari modal dalam menjalankan aktivitas usahanya. Saya Gemal Panggabean. Terima kasih.